Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Triwidianti dari Ekis 5H. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kapasitas produksi. Yang pertama, ada pengertian kapasitas. Menurut Case dan Apino serta Russell, kapasitas merupakan jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem produksi dalam waktu tertentu, yaitu selama 1 tahun dalam beberapa tahun yang akan mendatang. Yang kedua, ada pengertian kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah kemampuan terbatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran output persatuan waktu. Yang ketiga, ada perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas atau biasanya disebut sebagai capacity planning merupakan keputusan perencanaan strategi jangka panjang yang ditujukan untuk mengadakan seluruh sumber daya produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat dipakai menghasilkan level produksi tertentu. Yang keempat, ada 2 macam perencanaan berdasarkan waktu yang digunakan. Yang pertama, ada perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang bersifat mendadak di masa yang akan datang. Yang kedua, ada perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan susah dapat diperkirakan sebelumnya. Yang kelima, ada 3 langkah yang dapat membantu keputusan mengenai perencanaan kapasitas. Yang pertama, ada estimasi. Estimasi kebutuhan kapasitas seandainya kapasitas diasumsikan sebagai jumlah mesin yang ada dalam suatu operasi, maka untuk menentukan kebutuhan kapasitas jumlah mesin yang dibutuhkan. Yang kedua, ada identifikasi. Gap kapasitas adalah selisih positif ataupun negatif antara ramalan permintaan dengan kapasitas yang ada pada saat ini. Untuk mengatasi gap kapasitas perlu dilakukan pengembangan alternatif. Yang ketiga, ada evaluasi alternatif. Yang dipilih harus dievaluasi secara kualitatif maupun kuantitatif. Evaluasi secara kualitatif terutama memperhatikan masalah yang berkaitan dengan dampak perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, adapun jenis-jenis perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama, design capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu untuk yang dimana pabrik dirancang. Yang kedua, ada rate capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga, ada standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen supervise dan para operator mesin yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. Yang keempat, ada aktual atau operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode waktu yang terlewat. Yang kelima, ada peak capacity, yaitu jumlah keluaran persatuan waktu yang dicapai melalui maksimal keluaran yang akan mungkin dilakukan dengan cara kerja lembur. Yang ketujuh, ada metode perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama, ada metode break-even point atau yang biasanya disebut sebagai BEP, yang dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi optimum. BEP dapat diartikan suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya buka kurung TR sama dengan TC balas kurung. Dapat pula diartikan laba sama dengan 0 atau marginal income atau kontribusi margin sama dengan biaya tetap buka kurung MI sama dengan FC balas kurung atau biaya tetap dibagi dengan marginal income per unit buka kurung FC per MIR balas kurung atau biaya tetap dibagi 1 min variable cost
buka kurung FC per 1 kurang FCR balas kurung. Yang kedua ada metode linear programming. Programasi linear adalah suatu model optimasi pemasaran linear berkenaan dengan keadaan linear yang dihadapinya. Masalah programming linear berarti adalah masalah pencarian nilai-nilai optimum, maksimum, dan minimum sebagai fungsi linear yang harus terpenuhi dalam optimasi fungsi yang dapat berbentuk persamaan maupun pertidaksamaan disebut fungsi kendala. Yang terakhir ada tujuan perencanaan kapasitas. Tujuan perencanaan kapasitas adalah mengusahakan agar fasilitas pabrik yang terdiri dari mesin tenaga kerja dan bahan-bahan dapat digunakan secara efisiensi dan mengusahakan agar kegiatan perusahaan tetap terpelihara sehingga memungkinkan produk tepat waktu. Video saya cukup sampai di sini dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.